Pandemi COVID-19 yang masih melanda Indonesia membuat pemerintah menurunkan target pertumbuhan listrik ke 4,9% pada RUPTL 2021-2030. Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan, pandemi COVID-19 membuat perkiraan permintaan listrik nasional lebih rendah dibandingkan perkiraan sebelumnya. Realisasi pertumbuhan listrik pada tahun 2020 minus 0,79%, sehingga selanjutnya diproyeksikan pertumbuhan listrik untuk 10 tahun ke depan rata-rata sebesar 4,9% per tahun, lebih rendah daripada RUPTL 2019-2028 dengan rata-rata 6,4% per tahun. Di tengah pandemi yang masih berlanjut, industri pinjaman online mulai bersiaga hadapi lonjakan pembiayaan bermasalah. Sampai Agustus 2021, pinjaman menunggak 30 hari di industri ini tembus 1,7 triliun rupiah. Sedangkan pinjaman macet atau yang sudah menunggak 90 hari tembus 462 miliar rupiah. Padahal pada Januari lalu, pinjaman macet baru 285,28 miliar rupiah. Adapun industri fintech lending di Indonesia masih terbilang muda dibandingkan industri perbankan dan multifinance hingga asuransi. Sampai Agustus lalu, outstanding pinjaman industri fintech lending sendiri baru 26,1 triliun rupiah. Grup GoTo dan Multipolar atau MLPL disebut bakal menambah modal emiten pengelola gerai hypermart yakni Matahari Putra Prima atau MPPA. Nantinya GoTo bakal menjadi pembeli siaga atau standby buyer right issue entitas usaha grup Lipo tersebut. Chief Executive Officer Matahari Putra Prima, Elliot Dixon, mengungkapkan GoTo dan Multipolar akan berpartisipasi dalam penambahan modal Matahari Putra Prima melalui penerbitan saham baru. Peningkatan modal tersebut dijadwalkan tuntas pada kuartal keempat 2021. Peningkatan modal hypermart dilakukan untuk mengeksekusi strategi retail omnichannel dan memperkuat neraca keuangan. Proses akuisisi Tesla atas SolarCity disebut-sebut tidak adil dan hanya memperkaya keluarga Musk. Bos Tesla Elon Musk terancam membayar denda 9,4 miliar dolar AS atau setara 133 triliun rupiah. Pada 2017, pemegang saham Tesla melayangkan gugatan kepada Elon Musk atas tuduhan Tesla membayar dengan jumlah yang lebih besar dibanding kebutuhan untuk akuisisi. Gugatan yang dilayangkan oleh dana pensiun, serikat pekerja, dan manajer aset ini menuduh jika proses penyelamatan SolarCity lantaran perusahaan tersebut dikendalikan sepupu Elon Musk. Kesepakatan akuisisi SolarCity sebesar 2,6 miliar dolar AS diklaim tidak transparan. Oleh karena itu, Elon Musk harus mengembalikan saham kepada perusahaan. Negara tirai bambu Cina memerintahkan perbankan untuk meningkatkan pendanaan ke perusahaan batubara dan energi dalam rangka meredakan krisis listrik dan memastikan pasokan di musim dingin. Komisi Regulasi Perbankan dan Asuransi Cina meminta bank dan lembaga keuangan memprioritaskan pinjaman kepada tambang dan pembangkit listrik yang memenuhi syarat. Tak hanya itu, demi menjaga stabilitas harga pinjaman, bank dan pembiayaan dilarang keras digunakan untuk berspekulasi pada komoditas seperti batubara, baja, dan logam di pasar keuangan. Cina telah mengalami krisis listrik dan meluas sejak bulan lalu. Hal ini berdampak pada penjatahan listrik dan penghentian produksi di sebagian wilayah.